Sepatu Kyrie yang satu ini selain packagingnya cakep, beberapa kali juga sempat terlihat digunakan di pertandingan dan juga saat latihan. Gua rasa sepatu ini cocok buat kalian yang pengen punya sepatu basket versatile untuk digunakan di dalam ataupun di luar lapangan. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue bakal review sepatu Kyrie Low 5. Ini sepatu yang bikin gue excited, bikin gue penasaran juga. Karena kalau dilihat dari seri sebelumnya ya, seri-seri awal dari sepatu ini, seri kayak Kyrie Low 1, Kyrie Low 2, Kyrie Low 3, gue ngerasa kayak seri ini merupakan seri budget model dari signature shoe-nya Kyrie. Tapi kalau dilihat dari versi sebelumnya sama sekarang versi Kyrie Low 5, sepatu ini jadi berasa kayak signature shoe-nya Kyrie dengan versi low cut guys. Dari segi harganya pun juga nggak beda jauh. Sepatu Kyrie Infinity dijual dengan harga 1.979.000. Di sepatu Kyrie Low 5 ini kita akan mendapatkan harga 1.729.000. By the way, kalau kalian penasaran sama sepatu ini, gue dapetin sepatu ini dari Hoops Point dan gue udah masukkan link di bagian description. Jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke link pembelian dari sepatu ini. Kalau ngomongin dari segi looks, kelihatan banget sepatu ini tuh terinspirasi dari sepatu Kyrie Infinity, dibikin versi low cutnya. Tapi di satu sisi gue ngerasa sepatu ini tuh nggak kalah keren. Bahkan secara desain gue ngerasa ini tuh kayak lebih asik gitu desainnya. Low cut untuk colorway-nya sendiri juga asik banget. Mau kalian pakai di lapangan, ini bakal jadi salah satu colorway yang bener-bener eye-catching. Dan beberapa colorway yang rilis di Indonesia pun juga menurut gue sih bagus-bagus banget guys. Ini juga menurut gue jadi salah satu model yang bisa kalian pakai buat jalan-jalan ke mall juga, nggak masalah. Terlepas dari itu, satu hal yang bikin gue super excited juga, jadi pas gue nyobain sepatu ini, ternyata fitnya itu bener-bener nyaman guys. Gue agak nggak nyangka, tapi fitnya tuh beneran kayak one to one. Di bagian depannya ini nyaman banget, di bagian samping di sini kayak ada panel-panel lockdownnya juga. Fitur Infinity Lockdown yang ada di sepatu Kyrie 8 atau Kyrie Infinity udah ada di sepatu ini sebagian. Jadi di bagian sampingnya sini ada, sama di bagian dalamnya di sini juga ada independent piece yang ini berfungsi untuk memberikan lockdown saat kalian menggunakan sepatu ini. Selain itu yang unik juga pas gue pakai sepatu ini, material tangnya tuh agak asimetris. Di bagian heel lockdownnya juga sama, jadi pembuatan sculpting di area heel ini tuh agak aneh dan sebenarnya ngingetin gue sama sepatu Air Jordan 34, dimana buildnya yang bagian luar ini mirip sama sepatu Air Jordan 34. So waktu dipakai ini bener-bener ngasih lockdown yang nyaman banget guys. By the way, untuk sepatu ini gue beli true to size, dan menurut gue buat kalian yang punya kaki lebar, gue saranin buat kalian untuk cobain dulu di toko sehingga kalian bisa ngedapetin fit yang sesuai, karena secara all around ini tuh fitnya snug banget guys. Sebenarnya dari segi padding di area heel di sepatu ini tuh nggak terlalu banyak, cukup aja. Tapi secara kontur sepatunya, dari segi lacing system, terus sama build dari sepatunya, ini tuh ngebikin sepatu ini punya fit yang nyaman banget sewaktu dipakai. Juga kalau dari segi material, menurut gue sih ini identik banget dengan apa yang bakal kalian dapetin di sepatu Nike Kyrie Infinity, dimana sepatu ini menggunakan perpaduan material mesh dan juga ada beberapa fuse layering materialnya juga di bagian samping. Dan terlepas dari itu, yang mungkin nggak ada di sepatu ini, yang ada di sepatu Kyrie Infinity adalah material leather di area belakang dari sepatunya. Di sini sih mostly materialnya mesh aja, yang ada kayak sejenis patternnya gitu di bagian atasnya guys. Selain itu di bagian cushionnya, sepatu ini menggunakan zoom unit di bagian depan, dan ini juga merupakan rectangle zoom unit yang terbilang cukup standar. Cuma dari segi overall feel-nya, gue sih cukup nyaman dengan penggunaan Cushlon foam yang ada di sepatu ini karena berasa cukup soft. Dan salah satu fitur yang bikin gue enjoy banget sewaktu gue nyobain sepatu ini adalah rounded outsole, dimana ini tuh bener-bener ngasih sensasi yang smooth banget sewaktu gue pakai sepatu ini. Gue ngerasanya kayak zoomnya emang standar, tapi secara keseluruhan dari segi kontur toolingnya, terus dari segi Cushlon foam yang digunakan, ini tuh bener-bener menambahkan kenyamanan yang ada di sepatu ini guys. Jadi memang nggak bisa dibandingin head to head sama zoom turbo atau zoom strobel yang ada di sepatu Kyrie 7 atau Kyrie 8, tapi secara implementasinya sih menurut gue sepatu ini udah terbilang cukup proper guys. Untuk pola traction yang ada di sepatu ini, kalian bisa lihat sendiri dari segi rubber patternnya, ini bisa dibilang agak tidak beraturan guys. Sepatu ini menggunakan computational design atau bisa dibilang juga data driven pattern yang mungkin aja diambil dari pergerakan Kyrie Irving di lapangan atau para pemain basket lainnya. Jadi di saat kita benar-benar membutuhkan stop and a dime, atau di saat kita benar-benar membutuhkan performance dari sebuah traction, seharusnya sepatu ini bisa memberikan kita performance yang cukup optimal. Dari segi polanya tersendiri, sebenarnya ini cukup identik dengan apa yang kita bakal temukan di sepatu Nike Kyrie Infinity,
cuma memang nggak bisa dibilang 100% sama. Ada beberapa perbedaan sedikit, dan dari segi rubbernya, sepatu ini menggunakan full solid rubber outsole XDR juga. Dan kalau kalian baca dari deskripsi produk yang ada di sepatu ini lewat websitenya Nike, sebenarnya itu sepatu ini ditujukan untuk penggunaan di lapangan basket outdoor. Cuma dari segi rubber compound-nya, menurut gue sih sepatu ini menggunakan rubber yang terbilang soft banget. Meskipun implementasinya cukup tebal, gue ngerasa sepatu ini tuh memang bener-bener soft, dan gue harus tes lebih jauh lagi untuk durabilitasnya tersendiri di lapangan basket outdoor. By the way, di video kali ini gue juga mau infoin ke kalian kalau Naksir Sneakers lagi ngadain giveaway satu sepatu basket Nike PG6 sesuai dengan size kalian masing-masing. Caranya gampang banget, kalian tinggal cek aja postingan Instagram gue yang ini, ikutin rules-nya, dan pastinya kalian juga harus subscribe YouTube channel gue, follow Instagram, dan juga follow TikTok gue, guys. Langsung aja, kalau kalian udah mengikuti syaratnya, kalian berkesempatan untuk mendapatkan sepatu ini sesuai dengan size kalian masing-masing. Thank you buat kalian yang udah selalu support channel Naksir Sneaker. Berkat support kalian, channel ini makin maju dan juga bisa mengadakan giveaway untuk kalian, guys. And that's about it, guys. Initial review untuk sepatu Kyrie Low 5. Jujur aja gue excited banget untuk nyobain sepatu ini karena dari segi first impression, menurut gue sepatu ini menawarkan berbagai macam fitur yang terbilang cukup baik. Bagi yang penasaran dengan video performance reviewnya, kalian bisa cek aja di YouTube channel Naksir Sneakers, dan gue bakal segera bikin performance reviewnya untuk kalian. And that's about it, guys. Thanks so much buat kalian yang nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, guys. Peace.